Saatnya berpetualangan, datang ke Taman Pelangi. Bersama teman-teman semua, yuk kita saling membantu. Aku punya tas berlari dengan si Joko. Bergegaslah ayo berpetualang, saatnya rainbow. Halo semuanya, selamat datang kembali di Ngobrol Aja Dulu, ngobrol santai bersama kita. Sekarang kita sudah kedatangan tamu spesial, yaitu Kakak Apri dari Universitas Metodis Indonesia. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Aprianita Rifsa Saragi dengan NPM 2234100098 dari Universitas Metodis. Nah, Kak Apri, kita langsung aja ya. Banyak banget bahkan orang-orang yang bilang, aduh aku takut nih untuk berpidato, belum maju aja aku udah gemeteran. Nah, gimana sih Kak menurut Kakak orang bisa setakut itu berpidato? Nah, menurut aku ya, orang itu banyak takut berpidato itu karena kan kalau berpidato kan itu di depan umum, di depan orang banyak. Nah, pada umumnya orang-orang kan itu sering takut dilihatin orang, malu, gugup, bahkan orang yang berpengalaman aja bisa gugup ya kan. Betul. Nah itu dia Kak, tapi kan Kak Apri, gimana sih caranya biar kita gak segugup itulah untuk berpidato? Nah, tips dari aku ya untuk semuanya ini kita yang nonton. Aku tuh pernah berpidato, terus aku tuh sering latihan berbicara di depan kaca. Itu tuh membantu aku banget. Di situ aku bisa lihat cara aku bicara dan penampilan aku sendiri langsung dicermin. Nah, yang kedua, aku itu sering ngerekam suara aku. Jadi di situ aku sering menyesuaikan intonasi suara aku cocok nggak sama topik pidato yang akan aku bawakan. Nah, selanjutnya aku itu sering nulis teks berulang-ulang. Paling enggak nanti pas berpidato aku tahu itu mana bagian awal, isi, dan penutup. Nah, gitu sih kalau tips dari aku. Oke, jadi nggak harus yang hafal kata perkataannya ya Kak? Nah, itu juga salah satu. Kalau dalam berpidato, itu kita nggak bisa menghafal teksnya atau materinya. Di situ kita itu harus paham betul apa materi yang harus kita bawakan. Nah, kalau kita paham betul kan Kak, di situ kita itu bakal berpidato sesuai dengan bahasa kita sendiri. Otomatis audiens kita pun bakal lebih mengerti Kak. Nah, itu makanya nggak bisa dihafal, harus dimengerti. Kalau dihafal, kalau tiba-tiba lupa kan jong, kan gitu dia Kak. Betul Kak. Nah terus gimana sih Kak gimana biar pidato kita itu nggak ngebosanin? Karena kadang kan audiens kita itu mau dia diam aja ataupun bahkan sampai mengantuk gitu. Nah, saran dari aku sih sesuai pengalaman aku juga, aku pernah berpidato. Biar pidato kita itu nggak ngebosenin buat orang ngantuk. Nah, aku itu ini narik ke cerita pengalaman aku atau cerita yang pernah aku dengar. Jadi aku berpidato ini nggak monoton ke membawa materiku aja. Jadi aku membawa contoh ataupun perumpamaan untuk dikasih tahu sama audiens. Jadi itu nggak ngebosenin. Sekali-sekali kalau berpidato bisa juga dibawa kecandaan, tapi syaratnya jangan melenceng dari materi pidatonya gitu sih Kak. Wah lengkap banget ya Kak. Tapi aku penasaran nih Kak, Kakak pernah nggak sih punya pengalaman lucu atau memalukan saat berpidato nggak sih gitu? Nah, pernah sih waktu SMP tuh aku pernah disuruh berpidato untuk Hari Guru. Terus aku disuruh ini udah memang jauh-jauh sebelumnya. Jadi aku itu Kak punya waktu sekitar 2 bulan lebih lah untuk menyiapkan pidatoku. Istilahnya udah mateng lah ya kan Kak. Pas hari hanya, pas aku maju, nah aku lihatlah ini banyak ya orangnya. Terus di situ aku mulai gugup. Nah, masih salah membuka ngucapin terima kasih. Yang pertama kan untuk kepala sekolah nih. Di situ awal aja aku udah ngebilang nama kepala sekolah itu salah. Namun di situ aku kayak aduh nggak bisa nih. Terus aku langsung minta maaf, fokus terus lanjut nih Kak pidato itu. Nah, intinya itu Kak tenang, jangan gugup kalau Itu salah. Itu relate banget ya Kak. Iya, Jadi Kak. kesalahan itu bukan panik, bukan apa dia ya Kak, apa namanya? Bukan akhir dari dunia ya. Bukanlah Kak, justru dari kesalahan itu kita bisa belajar untuk lebih baik lagi. Ketika kita melakukan kesalahan, contohnya aku tadi melakukan kesalahan dalam berpidato, di situ selanjutnya aku berpidato kan aku udah tahu itu kesalahan.
Nah, setelah itu aku berpidato, aku nggak bakal ngulangin yang sama. Jadi maupun aku mengulangi hal yang kesalahan yang lain, gitu terus Kak, nge-evaluasi diri sendiri. Jadi lebih baik makan ke depannya nanti. Walaupun berpidato lagi di depan umum, nggak akan takut lagi. Oke Kak. Nah, buat teman-teman semua, itu tadilah perangkuman tips dari Kakak Apri untuk kita nggak grogi lagi untuk berpidato. Nah, intinya itu sih percaya diri aja. Kesalahan itu bisa, tapi semua orang kan nggak tahu isi pikiran kita. Orang itu nggak tahu apa topik yang bakal kita bawakan. Yang penting ketika kita melakukan kesalahan itu kita bisa langsung mengatasinya. Kalau kita langsung panik, gugup, nah mereka tahu pidato yang kita sampaikan itu salah. Nah, jadi yang penting percaya diri aja dan tenang. Itu sih tip dari aku. Oke, Kak Apri, makasih ya banyak udah sharing di podcast ini. Seru banget loh ngobrol sama kakak. Makasih kembali Kak, aku juga seneng banget bisa jumpa sama Kak Dela, bisa jumpa sama teman-teman semua di rumah. Semoga podcast kami hari ini berguna ya untuk semuanya. Halo, bye-bye teman-teman. Semoga ditunggu ya podcast-podcast berikutnya. Bye-bye.